Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu kedua Prapaskah ini, Minggu Judika, minggu di mana kita terus bisa memahami bahwa Allah berbela rasa untuk terus menyatakan keadilan bagi setiap jemaatnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga yang saat ini memperhatikan seluruh kehidupan umat manusia. Pada hari Minggu ini, setiap pribadi kami boleh mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri hamba-Mu sebagai pemberita firman, dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh terus memahami bahwa Allah kami adalah Allah yang berbela rasa. Berfirmanlah saat ini kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menepukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya.
Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang menggirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku bercucuran air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari Minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Dan ketika ada perubahan yang sifatnya radikal, cepat, seketika, mungkin ada banyak orang yang tidak mampu untuk menerima perubahan yang sifatnya radikal tersebut. Bila perubahan radikal itu ke arah yang sangat positif, tentu itu juga menjadi bagian yang sedikitnya sulit untuk diterima. Bagaimana jemaat Tuhan pun, orang percaya pun masih sering kali mempertanyakan kepada Tuhan, apa yang kami terima sekarang ini? Kok bisa ya terjadi seperti ini? Apalagi ketika perubahan itu sifatnya progresif, bertahap, dan mungkin bagian perubahan yang sifatnya progresif ini akan lebih mudah diterima oleh setiap orang. Bertahap, orang mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa, secara bertahap orang akan mengalami perubahan sehingga memiliki apa-apa. Itu pun menjadi sesuatu yang satu ketika sangat sulit diterima dan dipahami
oleh orang percaya. Bagaimana Tuhan bisa melakukan hal ini kepada kita sekalian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua, kita melihat bersama-sama perenungan firman Tuhan dari kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Latar belakang kitab Yeremia, ketika mereka sama-sama menyaksikan perbuatan Allah bagi orang Israel, ketika mereka harus dihukum di Babel selama 70 tahun. Dan saat itu mereka merasakan perubahan radikal, perubahan yang cukup sangat mengejutkan bagi umat Allah ketika Allah menghukum mereka. Dan dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa Nabi Yeremia mewakili kesedihan dari umat Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan kepada Tuhan kesedihan, bagaimana mereka mengalami dan tidak siap untuk adanya perubahan yang radikal bagi umat Tuhan sekalian. Dan dalam bacaan kita pada hari Minggu ini, dikatakan di ayatnya yang kedua, pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Itu adalah gambaran kesedihan Nabi Yeremia yang mewakili keadaan yang terjadi saat itu. Dan ini luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Sangat radikal perubahan yang mereka alami. Tetapi kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka semua menyadari dalam tulisan Yeremia, dikatakan bahwa ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Sehingga akhirnya mereka dengan bertahap dan secara progresif melakukan pengoreksian diri. Bahwa mereka memang melakukan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka pada akhirnya mengalami perubahan radikal dari kehidupan yang nyaman, berubah dalam kehidupan di tanah perbudakan. Secara khusus 70 tahun di Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman Salomo, Yerusalem terpecah menjadi dua. Yerusalem Selatan dalam hal ini adalah Yerusalem sendiri, Sion, dan juga Yehuda. Kemudian ada Yerusalem Utara dengan ibu kota Samaria. Ini yang terjadi setelah Salomo pecah. Bangsa Israel terpisah menjadi dua bagian. Satu-satunya hal yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu ada yang bersifat radikal, seketika. Ada juga perubahan yang bersifat progresif atau bertahap. Dalam situasi perubahan radikal yang seketika, seringkali orang sulit untuk menerima. Dari keadaan yang aman, berubah seketika menjadi keadaan yang tidak aman, akan sulit diterima oleh setiap orang. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat perubahan yang bersifat progresif bertahap, orang mungkin akan lebih bisa menerima sebuah keadaan yang harus diterima. Baik itu dari keadaan yang tidak aman, berubah secara pelan-pelan menjadi keadaan yang aman, itu tentu saja sangat mudah diterima. Tetapi juga akan mudah diterima dalam prosesnya, dari keadaan yang sangat nyaman
berubah secara bertahap ke dalam keadaan yang tidak nyaman. Dalam prosesnya, perubahan-perubahan itu pada akhirnya mampu diterima oleh setiap orang, termasuk orang percaya di dalamnya. Pada hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari tulisan Yeremia sebagai seorang nabi yang saat ini sedang dalam kondisi membayangkan, mengenang satu keadaan yang sangat nyaman yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi keadaan itu pada akhirnya berubah menjadi keadaan yang sangat tidak nyaman. Dan dalam posisi seperti itu Yeremia sepertinya sedang bernostalgia untuk mengenang hal-hal yang indah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Dalam bacaan kita sangat jelas dikatakan, Yerusalem yang dahulunya ramai, Yerusalem yang dahulunya menjadi kebanggaan, kejayaan bagi umat Israel. Itu keadaan yang dikenang melalui tulisan Yeremia. Tapi keadaan itu kemudian berubah. Berubah secara radikal, bahkan juga berubah secara progresif. Secara jelas dalam bacaan kita disampaikan oleh Yeremia bahwa dia sedang dalam keadaan bercucuran air mata di pipi, bahwa keadaan yang tadinya semuanya sangat menyenangkan itu kemudian berubah menjadi keadaan yang tidak menyenangkan. Disebutkan dalam bacaan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini, bangsa Israel diliputi keadaan duka. Perayaan-perayaan yang selama ini mereka agungkan, dikerumuni oleh orang banyak, ditinggalkan. Pintu-pintu gerbang kota sebagai simbol penyelesaian persoalan juga kemudian tidak lagi dipakai dan kemudian berubah, ditinggalkan. Imam-imam mengeluh, para dara juga dalam keadaan mengeluh. Itulah perubahan radikal yang terjadi, yang kemudian diceritakan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Yeremia dalam tulisannya juga mengatakan penyebab dari semua itu terjadi. Dalam ayatnya yang kelima, tersebutlah kalimat dalam tulisan Yeremia, karena banyak pelanggarannya. Inilah yang menjadi penyebab perubahan radikal, bahkan juga perubahan progresif yang dialami oleh umat Tuhan. Yang ditulis jelas dalam kitab Yeremia. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Karena mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan itu disampaikan secara jelas dan transparan melalui Nabi Yeremia. Di tengah-tengah perubahan yang radikal dan progresif itu, Yeremia membuat pengharapan-pengharapan. Dan tertulis sampai di ayat 17, kita melihat ada dua harapan yang disampaikan oleh Yeremia sebagai nabi, sebagai mediator, sebagai perantara antara umat Israel dengan Allah. Pertama yang disampaikan oleh Yeremia, pada ayatnya yang ke-9 dikatakan harapan itu, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya.
Dari kalimat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, Yeremia menyampaikan sebuah harapan besar bahwa Tuhan tetap melihat setiap derita, setiap perubahan yang dialami oleh umat Tuhan, baik itu secara radikal maupun progresif. Harapan Yeremia disampaikan, Tuhan melihat dan menyaksikan hal itu. Dan kemudian harapan yang kedua yang disampaikan oleh Yeremia di ayatnya yang ke-11 pada bagian akhir. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Ini merupakan bagian kalimat yang ingin menyampaikan pengharapan di mana mereka mengakui bahwa mereka telah bersalah kepada Tuhan. Mereka semua hina, mereka tidak layak di hadapan Tuhan, tapi mereka tetap punya pengharapan untuk Allah melihat dan memandang mereka dengan sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Itu dialami oleh bangsa Israel, diakui oleh bangsa Israel. Penderitaan itu sesuatu yang berat harus dipikul. Oleh karena itu, sebuah harapan yang disampaikan merupakan sesuatu yang harusnya menjadi penyemangat bangsa Israel untuk bisa pada akhirnya mengalami perubahan. Bangsa Israel melalui Yeremia meminta tolong kepada Tuhan. Untuk Tuhan melakukan keadilan, untuk Tuhan Allah melakukan hal yang disebut berbela rasa atas segala hal yang dialami oleh umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun terjawab bahwa harapan-harapan itu di ayatnya yang ke-17, tak ada yang mengulurkan tangan. Tidak ada yang datang untuk menolong. Semua menghilang. Apakah dalam hal ini Yeremia berhenti? Tentu saja ini yang menjadi hal yang menggembirakan bagi pendengar firman Tuhan pada hari Minggu ini, bahwa harapan itu terus disampaikan kepada Tuhan, dan harapan itu jelas sudah pasti didengar oleh Tuhan. Dari firman Tuhan pada hari ini yang terbaca sampai di ayat yang ke-17, kita semua bisa merasakan betul bahwa Tuhan meminta kita terus membuat pengharapan-pengharapan yang besar. Pengharapan-pengharapan yang konkret, pengharapan-pengharapan yang nyata melalui kalimat-kalimat doa kita sebagai orang percaya. Kalimat-kalimat doa harapan pribadi ataupun secara persekutuan. Hari ini kita menyampaikan kepada Tuhan rasa syukur kita. Yang pertama, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang terus merasai keselamatan dari Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita bisa memahami betul bahwa kejayaan yang sifatnya lahiriah tentu saja tidak akan kekal. Kejayaan yang dimiliki oleh Yerusalem dibuktikan dalam bacaan kita sebagai sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Ada kondisi yang berbeda, dan itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan radikal atau progresif itu sangat mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Dan dari situ, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita terus bisa membuat pengharapan. Siapapun kita, hari ini kita boleh melihat bahwa yang harus kita lakukan adalah memiliki kesadaran untuk selalu peduli dengan keadaan dan perubahan yang kita alami. Kalaupun perubahan itu ke arah yang sangat buruk, maka hari ini kita juga belajar seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Buatlah pengharapan-pengharapan kepada Tuhan. Satu kali pengharapan tidak cukup disampaikan kepada Tuhan. Mari kita buat 2 pengharapan, 3 pengharapan untuk disampaikan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Itulah bentuk kepedulian kita untuk melihat perubahan sekalipun itu ke arah yang buruk. Supaya pada akhirnya Tuhan berbela rasa untuk mengangkat kembali setiap perubahan, mengubah kembalinya perubahan itu dari yang buruk ke arah yang lebih baik. Dituntut kepedulian setiap orang dalam hal ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari Nabi Yeremia hari ini, bagaimana Nabi Yeremia menceritakan kenangan-kenangan indah di masa kejayaan Yerusalem. Itu juga menjadi hal yang positif dalam kehidupan orang percaya. Ketika masa lalu, kita boleh melihat ada banyak harapan-harapan orang percaya yang telah dijawab oleh Tuhan. Harapan-harapan orang percaya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat. Semua dibuktikan oleh Tuhan. Maka hari ini kita juga kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah kenangan-kenangan yang indah masa lalu itu kembali diceritakan oleh setiap orang percaya. Setelah menceritakan kenangan-kenangan indah dalam kehidupan masa lalu kita, bahwa Tuhan tetap berbuat sesuatu kepada orang percaya. Maka di tengah-tengah pergumulan dan perubahan kita yang radikal, dalam situasi yang buruk sekalipun, kita diyakinkan bersama bahwa Tuhan Allah memperhatikan, Tuhan Allah akan menjawab pengharapan-pengharapan kita, dan Tuhan Allah kita juga akan terus memperlihatkan bela rasanya kepada makhluk ciptaannya, kepada dunia, kepada Indonesia, kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada setiap pribadi. Dan harapan-harapan kita tentang Tuhan yang berbela rasa, menyatakan keadilan, itu merupakan harapan yang tidak sia-sia. Jemaat Tuhan, kesadaran inilah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Dan berbahagialah ketika kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan. Serta berbahagialah karena harapan-harapan yang kita sampaikan itu dalam kesadaran sedang terus dipertimbangkan oleh Tuhan. Dan saatnya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Tuhan memberkati setiap orang percaya yang hari ini dalam kerendahan hati memperhatikan, memahami, mengakui, dan menyadari bahwa Allah kita sedang bekerja. Amin. Saya ajak jemaat Tuhan dimanapun kita berada untuk membuat pengharapan kita melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini dengan cara yang berbeda, kami tetap
boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu kedua Prapaskah ini kembali menguatkan kami orang percaya untuk terus membuat harapan-harapan, sekalipun perubahan yang kami alami radikal ataupun progresif. Dan sekalipun keadaan itu memburuk, tetapi biarlah harapan kami tetap menyala kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan ingatan kami, memperbaharui iman percaya kami, meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap orang percaya untuk melangkah menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Namun demikian ya Tuhan, kami tetap terus memohon pengampunan kepada Tuhan. Mungkin ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami buat secara pribadi, bahkan dalam persekutuan orang percaya. Kami membuat pelanggaran dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Dan secara radikal itu pun merubah kehidupan kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami saat ini kembali tidak ragu untuk mengingat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan dari pengampunan itulah saat ini kami mau berdoa bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami ingin menyampaikan beberapa pokok doa. Dengarkanlah ya Tuhan. Berbela rasalah atas segala hal yang kami alami sampai dengan hari ini. Kami mau berdoa untuk keberadaan kami sebagai manusia yang tinggal di dunia ini, dengan keadaan yang kami alami saat ini. Kami berharap kepada Tuhan, satu harapan kami sampaikan, pulihkanlah keadaan dunia ini ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera kepada dunia dan segala isinya. Kami melanjutkan harapan kami untuk Indonesia. Kami mengharapkan kepada Tuhan untuk Indonesia, baik itu pemimpin bangsa ini maupun warga negara Indonesia, boleh terus mengamini bahwa Tuhan menyatakan keadilan, Tuhan berbela rasa kepada setiap warga negara. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap penderitaan umat manusia dengan berbagai macam latar belakangnya. Mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang dialami oleh umat manusia, ya Tuhan, kami berharap berikanlah kesembuhan-Mu kepada mereka yang sakit. Saat ini kami berharap kepada Tuhan untuk mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Berikanlah mereka penghiburan yang sejati dari Tuhan. Kami berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk orang-orang yang menderita karena pekerjaan, menderita karena pergumulan ekonomi, menderita karena relasi yang tidak baik dengan orang lain. Kami mohon dan berharap kepada Tuhan. Berikanlah pendampingan-Mu kepada setiap orang yang menderita. Berbela rasalah kepada kami, setiap orang yang menderita. Kami hari ini mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam pelayanan dengan berbagai macam cara yang dilakukan untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati penyelenggara pelayanan gereja-Mu, berkati setiap program kerja yang hari ini terus dilaksanakan dalam suasana
dan tindakan yang berbeda. Dengan hikmat bijaksanamu, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan tidak akan pernah terhenti dan terhalang oleh karena apapun juga. Itulah harapan kami kepada Tuhan saat ini. Dan akhirnya kami akan menjalani minggu Prapaskah kedua dengan keyakinan yang terus bertambah. Harapan kami besar bahwa Tuhan terus menyertai dan memberikan pemahaman kepada setiap orang percaya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu membuat sukacita. Sukacita itu tidak akan pernah berhenti dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Inilah permohonan kami dalam syafaat. Dengarkanlah ya Tuhan, pertimbangkanlah, dan harapan kami yang sama, berbela rasalah kepada kami umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Demikianlah ibadah yang kita lakukan, perenungan firman Tuhan, dan biarlah setiap jemaat Tuhan terus bisa menjalani kehidupan di Minggu Prapaskah dalam kekuatan tangan kasih Tuhan. Dan saat ini, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan orang percaya dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.